Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu seorang anak muda yang sangat fenomenal, yang sangat gesit sekali di bidang pertanian. Ya, sebut saja itu adalah petani milenial ya. Untuk saat ini sebutannya itu seperti itu ya. Ini orangnya ya, kita sambut dulu. Selamat pagi untuk Mas Amin ya. Ini Mas Amin ya. Pagi Gimana Mas Amin? Mas, Ya, Alhamdulillah kabarnya baik ya. baik. Ini adalah orang yang sangat sulit sekali yang saya cari-cari sejak kemarin itu sibuk banget. Dan ternyata untuk hari ini bisa kita panggil di sini dan kita akan tanya lebih luas mengenai pertanian, khususnya di pertanian milenial yang ada di Desa Brengkok ini. Ya, silakan Mas Amin, bagaimana menurut Anda di Desa Brengkok ini, bagaimana anak mudanya itu suka atau tidak mengenai pertanian? Mungkin di dunia pertanian ini untuk anak mudanya belum sebegitu diminati. Mungkin karena faktor apa atau apa saya kurang tahu. Eh, Ya, untuk Mas Amin lebih ke sini lagi biar fokus di sini ya. Ya, kita fokus di sana ya. Ya, gini ya. Kemarin saya itu pernah mendengar bahwa Mas Amin itu suka melakukan perbuatan yang sangat terpuji sekali ya. Karena suka mengumpulkan suatu kotoran-kotoran hewan dan dibuat suatu benda yang itu sangat bermanfaat sekali. Nah, itu bagaimana ceritanya kok bisa ada antusias seperti itu? Daripada ada beberapa yang limbah, mungkin bisa dimaksud limbah yang terbuang sia-sia, saya manfaatkan untuk lahan pertanian saya tentunya Mas. Bagaimana untuk mengenai hasil ketika jenengan ini mempraktekkan di lahannya sendiri? Hasilnya bagaimana? Memuaskan atau tidak? Alhamdulillah ada perubahan sih Mas. Agak sedikit meningkat dari hasilnya, tapi nggak bisa dalam jangka waktu yang cepat. Dalam arti 1 tahun mungkin belum bisa. Kemungkinan kalau kita mau ke organik itu harus beberapa tahun baru bisa ada hasil. Kalau langsung tidak akan bisa Mas. Oh, berarti ini yang Anda buat itu adalah organik ya? Mana Ada organik ya? ada organik, ada juga yang kimia. Ya. Seimbang lah Mas. Oh ya. Untuk gini ya. Dari pernah yang saya baca itu katanya kalau pupuk organik itu atau bahan-bahan organik itu sulit atau lama sekali dicerna oleh tanaman. Itu Anda kok pengen malah menjadikan apa membuat yang organik gitu. Gimana ceritanya itu? Ya seperti saya bilang tadi, daripada terbuang sia-sia, kalau bisa dimanfaatkan ya saya manfaatkan, kalau nggak bisa ya mau apalagi, daripada terbuang sia-sia kan lumayan toh buat tanaman gitu Mas. Iya, sangat sangat cerdas sekali pemuda ini ya. Gini, saya mau tanya lagi ya. Eh, Bahan organik apa atau obat organik apa yang sudah Anda buat selama ini? Ada berapa kali atau ada berapa macam yang Anda buat untuk sampai saat ini? Untuk saat ini untuk tanaman cabai sih Mas. Kalau Cabai. yang lainnya agak belum, karena tanaman yang apa namanya, mempunyai hasil yang lumayan lah untuk bidang pertanian itu cabai, karena cabai itu kata orang sini bahasa Brengkok belanjani Mas. Belanja nih ya. Karena nggak cuma sekali panennya, beberapa kali, jadi lumayan lah untuk ngisi kantong ya kan. Iya. Ya, yang saya tanyakan itu jenisnya, contoh seperti pembuatan bakteri merah, terus Ada bakteri pembuatan dan lain-lain. merah, Nah, itu apa ZBT. YBT terus? Kalau NPK-nya sih belum 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 jadi, belum tahu caranya. Untuk saat ini sih POC
Ya. Terus bakteri merah sama JPT. Itu untuk bakteri merah itu kegunaannya untuk apa ya, bakteri merah itu? Lah itu Mas, saya bingung Mas. Untuk bakteri merah sih mungkin ada kegunaannya untuk pertumbuhan tanaman sih. Tanaman. Contohnya tadi seperti cabai ya. Ya, cabai. Iya. Jadi eh, tadi ada bakteri merah, ada POC. Untuk NPK-nya belum ya. Ya. Rencana mau ada pembuatan NPK atau gimana? Atau pembuatan apa lagi? Kemungkinan sih untuk NPK atau yang lainnya hormon-hormon, tapi belum tahu caranya Iya. untuk buatnya. Ini saya juga membaca tentang diri Anda, pernah mendengar Anda juga seorang petani pisang raja, yaitu mungkin bisa diceritakan kok bisa mengambil pisang raja kemudian kok konsisten di sana, bagaimana ceritanya? Kalau dinamakan petani pisang sih bukan. Bukan ya? Cuman ada beberapa pohon yang lumayan lah untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Kalau dinamakan petani pisangnya belum Mas, karena cuman ada beberapa pohon dan itu di lahan yang agak sempit. Ya itu kalau buahnya satu pohon itu bisa berbuah berapa sisir? Yang paling banyak pernah 13, tapi rata-rata 9-10 sih Mas. Yang sedikit 7-8, 7. Itu ya. Itu tapi kualitasnya bagus ya, maksudnya besar-besar gitu ya. Lumayan Mas, biasanya dituku gawe mantu. Wah, ini. Terus ini ya, biasanya harganya satu pohon itu berapa ya? Kira-kira berkisaran lah, nggak harus pasti berapa. Rata-rata kalau tergantung besar kecilnya, tapi rata-rata 15, 150. 150. Iya, Wah, itu lumayan di 150 satu pohon. Itu kalau bisa banyak sekali pohonnya, wah sudah lumayan. lumayan ya. Bisa buat beli HP juga itu. Aman. Apa ini pucat Mas? Ya, gini. Untuk Mas Amin sendiri, saya dengar juga Mas Amin itu masuk di jajaran petani milenial atau kelompok tani milenial di desa ini. Nah, itu Mas Amin itu sebagai apa di sana itu? Sebagai bagian ita itulah Mas. Ita itu, Konri wariwi, paribasane. Kita itu lari ya. Ya itu adalah sebagian dari apa? Sebagian dari usaha agar Iya, agar yang petani lain ya bisa petani milenial mendapatkan. yang lain itu bisa ikut gitu ya. Iya. Ya, untuk kelompok tani sendiri itu sudah apa saja yang dilakukan? Untuk saat ini baru pengajuan penebusan pupuk dari atas. Dari dinas ya? Iya, belum. Terus kemarin juga dapat bantuan benih jagung Itu dari dinas juga atau dari perusahaan PT atau gimana? dari perusahaan PT turun ke dinas dan dinas dikasihkan ke kita. Oh, itu untuk petani milenial ya. Iya. Ya, itu nanti bibitnya bisa dimanfaatkan dengan baik agar nanti bisa kita tahu bagaimana bibit itu tumbuhnya ya. Untuk ini, Mas, eh, di desa sini di desa sini juga itu saya pernah mendengar atau mendengar kebanyakan orang anak muda kalau saya tanya kemudian dia ngomong itu seperti ini. Kok gak gelem Tegal? Panas. Mending kerja liyane. Nah, kalau kerja di ruangan di luar ruangan ya panas semua. Nah itu, ya saya enaknya itu malah sering enak di Tegal, di Perkarangan itu enak. Jamnya kita sendiri yang ngurusi karena itu milik kita sendiri. Bisa jadi bos, bisa ya. jadi kuli. Kalau nggak ada orang kita jadi kuli, kalau ada orang jadi bos. Ya itu gimana pendapat Anda mengenai pemuda-pemuda sekarang yang enggan dengan dunia pertanian? Kan seolah-olah itu tanah kita itu mending ditanami beton daripada ditanami tanaman. Karena beton itu sama tikus-tikus itu aman katanya. Iya. Ya, bagaimana pendapat Anda? Kemungkinan
memang saat ini banyak anak muda yang enggan atau tidak mau bertani karena satu itu seperti Mas Faik tadi bilang panas, kalau hujan ya becek. Nggak ada ojek. Itu yang pertama. Yang keduanya itu kadang jadi petani itu kebanyakan hama. Untuk saat ini jadi jarang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu agak-agak susah, dan banyak pekerjaan yang lain, jadi pemuda di sini agak meninggalkan dunia pertanian. Karena itu ya alasannya ya. Iya. Eh, saya mau tanya lagi ke Mas Amin sebagai penggelut usaha pertanian. Ya, di sana itu Mas Amin sebagai pelaku pertanian, masalah pupuk, masalah bibit dan masalah obat-obat yang lain itu bagaimana menurut Mas Amin sendiri mengenai hal tersebut? Apa tindakan Mas Amin dan apa tindakan pemerintah? Apakah pemerintah itu sudah meninjau langsung kendala-kendala yang sudah dialami para petani, contohnya masalah pupuk, masalah hama dan masalah lain-lain. Nah, itu bagaimana dinas-dinas terkait itu mengatasi hal tersebut? Untuk saat ini, contoh kemarin saya pas waktu di ladang ada pengurus dari dinas yang menanyakan tentang hama, terlebih di tanaman jagung, karena saat ini juga masih banyak hama, bukan cuma di tanaman jagung sih Mas. Di tanaman padi juga. Iya, banyak sekali. Padi itu apa nama? Wereng juga sekarang mulai banyak. Jadi petani sekarang itu nggak cukup satu biaya untuk beli pupuk, harus beli obat-obatan dan yang lainnya sih. Terus masalah ini kita menuju ke perhitungan ya, kalkulasi bagaimana untung rugi, kita modal berapa terus kita dapat berapa di sana. Itu menurut Mas Amin itu sangat sangat untung sekali atau rugi sekali atau apa balik bondo lah bahasanya ya. Kalau di dunia pertanian itu kita bisa menghitung, tapi kita tidak bisa menghitungi lah, atau apa bahasanya, karena kadang bukan saya, banyak petani sih, biaya yang dikeluarkan sangat-sangat banyak, dan hasil pendapatan kita kadang ya tahu sendirilah Mas, seperti apa. Ada beberapa bapak-bapak yang bilang kadang itu gini, wong tani saiki ku paribasane adol emas balik pangklen. Iya, pangklen itu apa maksudnya? Emas palsu maksudnya. Iya, itu untuk dunia pertanian ya. Seperti Mas Amin tadi, karena biaya perawatannya itu saya pernah bertanya-tanya kepada orang-orang yang bertani, itu katanya sangat mahal sekali. Contohnya beli pestisida, insektisida, itu juga mahal-mahal. Iya. Terus beli ini lagi, kata bibitnya juga mahal. Itu Benis. makanya Mas Amin bisa mengatakan hal tersebut karena yaitu tadi perawatannya itu sangat mahal sekali ya. Itu ya mungkin Mas Amin punya gambaran di sana karena Mas Amin ada pelaku pertaniannya, lebih memahami daripada saya karena saya cuma membaca saja, jadi lebih menguasai yang bertindak. Ya, ini untuk Mas Amin lagi ya. Di daerah Mas Amin sendiri itu ada tanaman apa saja ya? Khusus di daerah Mas Amin. Dia di sana itu tanamannya itu yang sangat bisa diperbanyak. Tanaman bukan tanaman ini ya, tanaman palawija ya, tanaman ya kayak mangga, kelengkeng dan lain-lain. Untuk saat ini banyak tanaman yang cocok di daerah kita,
contoh mangga, ada juga kadang pepaya, terus tadi pisang, alpukat juga bisa. Dan yang kemarin banyak yang tanam itu kelapa. Terus sebelum kelapa itu ada jeruk, entah itu jeruk untuk masak atau lemon, juga cukup bagus ditanam di daerah sini, Mas. Itu prospek sekali ya untuk kedepannya. Seharusnya seperti itu ya, karena bertani itu tidak sesulit yang mereka bayangkan para kaum muda ya. Kita bertani itu bisa pakai skala rumah tangga atau skala pasar besar atau pasar kecil. Nah, untuk masalah pasar atau masalah skala rumah tangga, kita bisa nanam-nanam di depan rumah itu biasanya Mas Amin juga melakukan hal tersebut ya. Ya, kemarin saya melihat di sekitar di rumah Mas Amin itu ada beberapa tanaman. Itu tanaman apa saja Mas di sana? Sawi, ada bayam merah, terus kangkung cuman dimakan ayam, Mas. Ya. Berarti kangkungnya buat makan ayam gitu. Ya buat makan ayam juga buat makan orangnya. Ya. Karena kemarin ada ayam tetangga yang lepas dan beberapa tanaman tersebut dimakan. Berarti sedekah untuk tetangga ya. Terus ada brokoli juga ya teman-teman? Iya, ada brokoli juga. Itu brokoli apa? Brokoli yang hijau. Hijau. Itu sangat enak itu. Kalau masih mentah sih nggak enak, Mas. Kalau cuma matang enak sih kalau sudah dimasak. Iya, ya. Terus ini Mas Yo, saya mau tanya lagi. Bagaimana menurut Anda masalah ini, kita kembali ke masalah pisang ya. Pisang Anda tadi kan ya katanya sedikit tapi sangat bagus-bagus. Sangat gemuk-gemuk sekali, subur. Padahal orangnya itu kecil tapi pisangnya besar-besar ya. Pohon pisangnya yang besar ya. Ya. Pohon pisangnya besar-besar, terus buahnya juga besar dan banyak orang yang lirik. Sayangnya orangnya nggak dilirik-lirik. Ya itu resepnya bagaimana? Sebelum Hamin berapa atau bagaimana Anda melakukan apa, ritual apa kan gitu. Nggak mungkin pisang itu besar langsung wah. Ya mungkin ada ritualnya dulu ya. Sama Mas Amin coba diterangkan ritual. Kita bagi ilmu di sini. Nanti kita praktekkan di pisang-pisang yang lain. Untuk perawatannya sih sebenarnya tanaman pisang itu sangat mudah. Yang penting air cukup sih, Mas. Kalau di daerah sini kan tanahnya tanah merah. Iya. Jadi kalau musim kemarau itu kebanyakan yang lain kalau nggak dirawat kan mati tanaman pisangnya. Kalau milik saya kadang itu memanfaatkan beberapa bisa dimaksud limbah sih, karena ada milik tetangga yang aliran air kencing sapinya terus saya alirkan. Itu sebagai pupuk ya? Ya sebagai pupuk juga Alami sebagai banget. minuman yang alami untuk tanaman pohon pisang kita. Oh ya bagus ya. Atau ada resep lagi? Mungkin ditaburi micin atau ditaburi tepung atau bagaimana sehingga buahnya itu sangat bagus sekali ya, menurut saya ya. Karena saya pernah melihat sendiri di sana itu bagus sekali. Mungkin lain kali kita undang lagi dan kita suruh bawa pisangnya ya. Apa rahasianya, yang paling inti rahasianya di sana itu? Yang Mas Faik tadi bilang kalau ditaburi tepung atau micin itu enggak, cuman kadang untuk airnya maksudnya air untuk tanamannya itu harus sesuai lah, enggak kekeringan di lahan milik saya. Terus kadang kalau masih belum keluar jantungnya saya kasih MKP. Kalau sudah keluar saya pakai NPK. Cuma itu saja sih perawatan yang Itu MKP itu untuk merangsang buah ya? iya, MKP merangsang buah, NPK untuk pembesaran. agar cepat berbuah. Ya. Wah itu sangat, kita mendapatkan ilmu malam ini ya, masalah pisang. Jadi kita tanam pisang itu tidak sekedar ditanam terus ditinggal, kita tunggu buahnya. Ya itu kalau tanahnya subur, kalau tanahnya nggak subur ya kita lihat pisang-pisang cuma
kecil-kecil itu. Nah, untuk ini adalah tip untuk dari Mas Amin ya, untuk penanam pisang yang skala kecil lah, mungkin skala di belakang rumah punya satu atau ya punya satu rumpun pisang. Nah, itu mungkin bisa dikasih seperti itu. Jadi untuk ketika sudah mau buah atau sudah dirasa bisa dibuahkan dikasih MKP, setelah keluar jantung pisangnya terus dikasih NPK. Itu perawatan yang sangat bagus sekali, dan dirawat, dicek dulu airnya apakah airnya itu bisa dimaksimalkan oleh pertumbuhan, karena saya juga pernah melihat itu ada pisang itu dia cuma memanfaatkan air hujan sehingga pisangnya tuh kurus-kurus dan mau mati. Dan pisangnya Mas Amin itu meskipun musim kemarau tapi masih tetap hijau karena sampingnya itu ada aliran air, yaitu tadi ya yang sudah disebutkan, ada campuran dari beberapa hewan-hewan yang sudah menyumbangkan energinya untuk pertumbuhan pisang ya. Ya itu. Saya mau tanya lagi, saya sering bertanya ini, nggak apa-apa, sementing Takonis kabeh takonis. Ini ya, Mas Amin juga kan sebagai apa ya? Saya pernah mendengar itu Mas Amin juga sebagai seorang pemuda yang salah satu organisasi ya, Pemuda Muhammadiyah. Nah, Mas Amin ini adalah ketua bidang kewirausahaan. Nah, ini sangat bagus sekali, kewirausahaan tentang pertanian. Nah, mungkin diceritakan sedikit bagaimana Mas Amin pengen usaha mengenai apa, karena kemarin Mas Amin juga sudah usaha pisang ya, mesti usaha di bidang pisang dan di bidang kelapa. Mungkin ada rencana lanjutan lagi mau bagaimana tentang dunia pertanian, usaha apa gitu ya? Lihat situasi dulu Mas, untuk bisa mendapatkan beberapa pundi untuk organisasi tersebut. Berarti melihat pasar ya. Iya, ketika pasar itu ada, kita maksimalkan. Kita gitu. sikat lah. Iya itu. Kemarin itu gimana ceritanya kok bisa ada kelapa Mas Amin itu, usaha kelapa itu? Kita lihat situasi seperti yang kemarin, ada beberapa yang tanya, ono bibit kelapa ora ono. Dan kemudian itu Mas waktunya corona ya, iya, terkenal. Pas waktu corona merebaknya di daerah sini. Iya. Padahal seharusnya ketika kita nanam nggak langsung buah. Masih menunggu 2 tahun atau 3 tahun baru tahun buah. sih baru berbuah. Ya, coronanya hilang baru buah. Itu sangat enak sekali. Ya nggak apa-apa, itu adalah investasi ke depan. Ketika kita nanam suatu tanaman itu adalah investasi untuk masa depan nanti ya. Kalau nggak kita yang manen berarti anak-anak kita nanti. Kalau nggak gitu orang lain sih Mas yang manen. Iya nggak apa-apa, kita sedekah gitu. Coba itu ada keinginan lagi ya setelah kelapa mau apa atau gimana? Kita lihat pasar dulu. Kalau saat ini sih ada beberapa contoh apukat sih Mas. Kayaknya lumayan itu. Prospek sekali. Nanti pasti ada orang yang ingin. Iya, ada beberapa yang bertanya bibit tentang apukat. Cuman kadang kita itu bingung di pengiriman. Iya, apukat jenis apa ya? Mentega kayaknya. Mentega sih. Karena apukat kan karena apukat kan banyak sekali jenisnya. Saya takutkan nanti salah jenis. Yang orang pernah tanyakan itu jenis apa ya? Kebanyakan dari mereka nggak nanya ini apukat jenis apa, jenis apa. Yang apukat, penting apukat gitu aja Mas. Wah, nggak bertanya sampai ini jenis apa. Itu perlu diterangkan biar mereka paham. Maksudnya ini apukat yang saya jual ini jenis ini ya itu. Kalau mereka nggak paham ya kasih tahu namanya. Kalau pengen tahu lagi ya suruh melihat sendiri di Google. Bagaimana? Untuk ini lagi Mas Amin. Kemarin saya pernah melihat yang kebun pisang yang pemuda rawat ya, itu adalah salah satunya yang bertindak adalah Mas Amin sendiri, karena Mas Amin ada di bidangnya itu. Mas Amin yang membidangi itu, kemudian Mas Amin yang merawat di situ itu.
Bagaimana menurut Anda mengenai lahan di sana? Apakah cocok masalah pisang? Jadi gini sedikit cerita waktu kemarin beberapa pemuda ke pengurus dan ada tanah wakaf yang cukup lama menganggur, cuma ditumbuhi ilalang dan beberapa tanaman lain. Terus beberapa pengusaha tersebut ke pengurus dan minta minta dikelola lah agar bisa dimanfaatkan oleh pemuda, dan ternyata pengurus membolehkan ya, daripada tanah nganggur, ayo mas dijiri wit gedang. Wit gedang ini kita biarkan, kalau nggak kena penyakit akan berbuah, kan lumayan untuk mungkin kalau yang agak bisa dikatakan jelek lah, buahnya bisa kita makan bersama teman-teman yang ada di pemuda sini. Untuk pisang sendiri di sana ya, itu kemarin berapa puluh pisangnya itu? Berapa puluh pohon yang ditanam? Kita nggak sama-sama teman-teman itu menghitung lah di sana luas lahannya itu berapa dan muat berapa pohon. Dan kemarin memang terkendala biaya, terus kita beli, kalau untuk misalnya untuk 60 pohon dan kita nggak bisa tanam sampai 60 karena biayanya nggak Kurang. cukup. Ya, Jadi kita belum sampai situ, tanamnya cuma sedikit, ada 40-an ya, 40 atau lebih lah. ya itu kalau 40 kalau buah semua ya bagus ya. Lumayan mas. Langsung kita sewa apa? Sewa geledekan. Iya geledekan. Ke ono pasar. Ya itu ya Mas Amin. Wah, sangat bagus sekali ini. Anak muda yang sangat simpel kemudian dia menggeluti di bidang pertanian walaupun teman-temannya tua semua tapi dia nggak malu ya. Karena teman-teman yang muda itu dia bukannya nggak malu tapi nggak mau terjun di bidang pertanian karena apa ya? Di pertanian sendiri itu sangat bagus sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Satu, kita sebagai setiap hari kita melakukan kegiatan olahraga di ladang. Setelah itu nanti hasilnya kita bisa jual, berikan tetangga. Itu juga nanti bermanfaat lagi. Jadi di dunia pertanian itu sangat apa ya? Sodako juga bisa, olahraga juga bisa, terus sabar ya bisa karena nanti ada cobaan ketika dimakan hama dan lain-lain. Ya ini adalah latihan sangat apa ya? Latihan hidup latihan lah. hidup. Ya ini latihan ya. Karena ketika ada saya pernah mendengar itu ada orang itu ketika tanamannya terserang hama dan hampir ludes, itu orangnya stres. Nah, itu mungkin kurang olahraga mungkin atau kurang bagaimana. Ini atau kurang ikhlas ya. Mungkin karena itu. Ya, makanya dari itu Mas Amin ini mulai belajar stres dari sekarang. Karena beberapa kali dia itu juga mengalami hal-hal yang sangat mempesona ketika kelahannya yaitu prudul kabeh. Jadi daun-daunnya itu dimakan apa? Ulat ya Ulat. kemarin. Ya, ulat. Itu ulat dari mana Mas kok bisa ke daun-daun sana itu? Itu ceritanya bagaimana kok ada ulat itu di sana? Kurang tahu sih mas. Atau kemarin karena Karena beberapa tahun beberapa yang lalu itu ya, iya. lalu itu tidak ada hal seperti itu kok. Sekarang hampir setiap tahun itu ketika kita tanam jagung mesti ada ulat. Iya. Itu atau Mas Amin pernah mengetahui atau pernah membaca atau pernah mendapatkan info mengenai ulat tersebut atau ulatnya pernah pamit ke Mas Amin bagaimana? Monggo dijelaskan. Kalau saya cari informasi itu ada beberapa yang apa namanya
Ada beberapa info karena ulat itu sebenarnya bukan dari Indonesia, itu migrasi dari Amerika ya kalau nggak salah. Itu hama ulat fau itu, Wow. fall armyworm. Wah, sangat bagus sekali, guys. Contoh ngomong Inggris sih Mas. Mau Jawa tulen nih, lanjut ayo. Ini sangat menarik iki ulat. Mas Amin, biar nanti kita tahu sejarahnya ulat itu. Dan kemungkinan tanaman itu biasanya atau orang sini bilang itu dari kaper. Kaper itu sejenis kupu. Kupu-kupu yang kecil Kupu-kupu itu. malam atau kupu-kupu apa ya? Aduh. Sejenis Sejenis kupu-kupu. kupu Ya. yang biasanya tinggalnya itu di tanaman jati dan ada beberapa daerah sini sekitar hutan sudah gundul ditebang untuk lahan pertanian, jadi kemana mereka ya ke lahan-lahan kita semuanya. Ya, itu adalah fenomena alam yang terjadi. Fenomena alam. Tapi untuk tahun ini lebih kecil ya serangannya. Iya, agak lumayan sih daripada 2 atau 3 tahun kemarin. Iya. Itu mungkin atau sudah ada penanganan dari masing-masing petani. Iya. Ya untuk ini lagi Mas Amin. Satu kali lagi pertanyaan setelah itu kita akhiri ya karena Mas Amin sangat sip sekali dalam membidangi hal ini. Nantinya nantinya kita bisa undang lagi Mas Amin dan langsung kita datangkan barang-barang yang tadi sudah disebut ya. Itu menarik sekali. Nanti bisa diterangkan sedikit cara membuatnya atau mau tanya tentang membuatnya bisa langsung datang ke rumahnya Mas Amin. Karena kemarin pas saya pernah datang ke sana itu pas lagi membuat tadi POC. Dan saya diajak mengambil lumayan tuh ambune. Saya diajak mengambil air kencingnya sapi. Itu lumayan. Ya. Pertanyaan satu kali lagi. Apa harapan Mas Amin sendiri untuk pemuda generasi sekarang untuk kedepannya nanti karena persaingan global, persaingan kerja itu sangat besar sekali. Nah, mungkin sekarang di desa kita juga ada pabrik-pabrik yang sedang berdiri. Nah, apakah nanti pertanian di Desa Brengkok ini masih ada atau pertanian itu ganti bangunan? Ya ini gimana Mas Amin menurut Anda? Kemungkinan ada beberapa, menurut saya sih kemungkinan tergantung petaninya. Kalau lahan kita lebih asik dijual maka akan ditanami beton. Kalau kita masih mau tanami tanaman ya akan masih ada. Ditanami beton ini nanti tukulnya pohon nangka. Iya. Ya itu. Oke ya, itu penjelasan singkat mengenai petani milenial, kemudian bertani, kemudian cara pembuatan pupuk dan lain-lain, kemudian cara bagaimana perawatan pisang. Intinya anak muda yang seperti Mas Amin ini sangat sulit kita temukan untuk era saat ini. Ya, karena saya pernah melihat atau pernah mendengar juga, sering melihat nih. Rata-rata pemuda-pemuda itu sering cangkruan di warung kopi dan main wifi, HP-an gitu. HP-an, wifi-an, wis penak kan. Game. Ya, itu yang saya pernah lihat seperti itu. Tapi Mas Amin beda. Kalau pagi dia itu dinasnya di kebunnya atau di ladang, malamnya baru wifi-an. Ya, karena orang ini sering sekali mendapatkan donasi wifi jadi malamnya dia baru wifi-an. Jadi sangat sulit sekali untuk menghubungi Mas Amin ya. Karena tadi dia tuh jarang di rumah. Kalau dicari di rumahnya itu enggak ada. Jadi kita janjiannya itu sudah 1 bulan lebih, 1 tahun, hampir 1 tahun ya. 1 tahun karena tahun 2021 bulan 12, baru sekarang kita ketemu 2002 bulan 1 ini ya. Oke, terima kasih untuk Mas Amin. Kapan-kapan lagi kita bisa bertemu lagi, kita berbincang santai mengenai dunia pertanian yang sangat mudah, yang sangat enak, yang sangat bertani itu sangat asik sekali seharusnya. Itu seperti itu Mas Amin ya. Bagi yang menikmati tapi yang nggak menikmati ya soron. Ya itu ya. Sekian untuk hari ini, semoga ini bisa bermanfaat
Untuk kedepannya kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Amin.